Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mahesa Ardi Wirawan di channel gue yang kali ini kita akan nerusin restorasi Honda C70 Trail gue. Di video sebelumnya kita lihat gimana kondisinya pada saat datang keluar dari gudang, kemudian sudah gue cuci waktu itu, dan sekarang posisinya sudah gue bersihin lagi lebih dalam, terus pompa ban sudah, terus gue copot-copotin onderdil spare part yang sudah karatan dan tidak layak. Contohnya seperti di jok belakang ini, kemarin gua cek ternyata di baliknya sudah kropos rangka besinya. Kemudian di sini ada cover putihnya, itu juga plastiknya sudah getas. Terus apalagi yang gue buang ya kemarin, gue ngebuang ini riser setang ini gue buang, terus gue ganti nih pakai variasi, gue buat jepitin ini lagi, akhirnya setang bisa berdiri. Terus habis itu udah sih itu aja. Overall masih kelihatan berdiri lah motornya. Ini untuk bagian mesin belum gue otak-atik nih ya, karena pertama gue nggak punya alat-alatnya yang cukup, terus kedua yang problem sebenarnya ada di spool pengapiannya. Jadi si spool pengapian ini aslinya 6 volt, udah gue ubah jadi 12 volt, terutama untuk lampu-lampunya segala kan. Jadi kemungkinan besar itunya yang rusak, jadi mesti nyari tukang gulungnya lagi, dan itu belum bisa gue bongkarnya. Ini setang harus ini warnanya chrome, nggak tahu nih masih bisa dikinclongin lagi atau enggak. Ini juga spion masih tegak sepertinya, mungkin bisa tetap gue pakai. Terus lampu sen ini harus ganti, udah gue order di online. Gue cari yang bahannya besi, mungkin lebih kuat ininya. Kemudian kupingannya ini gue lagi cari nih, kupingannya punyanya Suzuki A100, bawaan shock breaker ini biar plug and play. Headlamp ini juga mesti ganti nih kayaknya. Headlamp mesti ganti karena udah karatan banget. Terus locknya gue juga harus diganti. Ini udah patah. Kemudian tutup tangki dia nggak ada. Terus ini shock breaker masih bagus, kayaknya bisa dipertahankan. Ini body juga udah ada retak-retak ya. Lampu belakang mungkin gue pakai aja kali. Ini apaan sih, stiker? Nggak perlu stikernya. Oke, sekarang kita coba mulai aja. Coba ganti ban dalam untuk ban depan ini. Jadi gue punya banyak kenangan sih sama motor ini. Motor ini tuh dibeliin sama bokap gue waktu gue SMA kelas 1. Gue sekolah di Bogor, SMA Negeri 2, sekitar tahun 2001-2002 lah. Gue kelas 1, dan awal-awalnya gue berangkat ke sekolah itu naik ojek dan naik angkot. Tapi transportasi umum ternyata bukan solusi, karena harga ojeknya itu dari rumah ke jalan besar, kemudian naik angkot, dan dari turun angkot sampai masuk ke dalam sekolah itu biaya ojeknya cukup mahal dan signifikan. Jadi sangat menguras duit orang tua gue di jajan juga. Dan akhirnya dengan duit 700.000 tuh bokap gue beliin gue motor ini. Ini aslinya Honda Super Cup 700 yang bentuknya kotak. Mungkin teman-teman udah familiar bentuknya, ada di video gue kemarin sekilas fotonya. Dan gue berangkat ke sekolah naik motor ini goncengan sama adik gue cewek. Dia sekolahnya beda 3 tahun sama gue, dia di SMP, dan kebetulan searah jalannya. Jadi motor ini adalah satu-satunya sarana transportasi yang jadi andalan sehari-hari buat gue sama adik gue berangkat dan pulang sekolah setiap harinya. Ini motor tahun 84 kalau nggak salah. Punya motor tua gini pasti banyak masalahnya. Alhamdulillah sih nggak pernah mogok pas lagi berangkat ataupun pulang sekolah ya.
Biasanya mogok itu malah pas di Sabtu Minggu ya. Wallahu alam, alhamdulillah nggak pernah kena telat gara-gara motor ini. Sangat bisa diandalkan waktu itu. Di saat teman-teman gue berangkat sekolah pakai Honda Supra X baru, Satria 120 2 tak gitu ya, kemudian Viz Air yang keren-keren, gue pakai motor ini dan terjadi masalah pada saat gue parkir di depan ruang guru. Motor gue diusir suruh parkir di luar gerbang. Karena motor gue ya butut banget waktu itu dan mengganggu pemandangan mungkin ya. Ya udah gue parkir aja di luar dan alhamdulillah nggak hilang. Nggak ada juga yang mau ngambil. Tukang loak juga ogah kali. Waktu kelas 2 SMA, pertengahan 1 bulan pertama, orang tua gue pindah ke Kalimantan tugasnya dan gue nggak mau ikut ke sana. Terus akhirnya gue dipindah sekolahnya ke Solo di tempatnya eyang gue, dan motor ini ikut bareng gue, bertugas nganterin gue di Solo. Nah, waktu di Solo ini motor ini mulai rewel karena pawang yang biasa ngerawat di Bogor udah nggak ada lagi kan di Solo. Jadi gue bolak-balik dikerjain sama bengkel, jajan terus motor ini. Dan alhamdulillah bokap gue setelah pindah ke Kalimantan dapat rezeki lebih, gue dibeliin motor baru. Waktu itu Kawasaki Blitz 110 ya, warna hijau. Kalau teman-teman berminat untuk ngelihat, motornya masih ada di Karanganyar, mungkin akan gue bikin reviewnya. Setelah itu gue jadi banyak pakai motor Kawasaki-nya dan si Honda 70 ini lebih banyak stay di rumah eyang gue. Setelah gue lulus SMA di Solo, di SMA Negeri 3, lulus di tahun 2004, gue balik lagi ke Jakarta dan gue kuliah di Trisakti, berangkat dari Bogor ke Grogol setiap hari. Di situ gue mulai pakai lagi motor ini karena motor ini udah dipegang lagi sama pawangnya yang biasa kerjain dulu. Terus diubah pengapiannya pakai CDI, ganti pakai jadi 100 cc 4 speed, pakai punyanya Honda Grand, so much better lah. Oke, masang ban dalam di roda depan sudah selesai. Sekarang kita lanjut buka tangkinya karena tangkinya udah bekarat, ini udah nggak ada isinya. Kita bersihin tangkinya. Oke, overall dari eksterior tangkinya nggak kelihatan karatan, nggak ada yang bocor mungkin ya. Mungkin ini cuma dilap-lapin aja biar bersih. Oke, gue cuci dulu deh. Yuk kita lihat bagian dalam. Nah ini lumpur aja sih. Lumpur itu tembus di kotak aki. Ini tangkinya masih kondisinya bagus, nggak ada karat, cuma kotor sedikit aja. Nanti kita bersihin. Nggak ada bekas-bekas tanda-tanda kalau ini pernah bocor. Oke, bagian dalamnya ini udah gue bersihin juga nih. Ternyata kropos di bagian buntutnya itu, tembus sampai ke luar. Jadi itu ada 2 layer. Yang pertama layer yang di bagian body ini di dekat dudukan shock breaker, ini tembus sampai ke belakang di dalam spakboard, itu layer keduanya. Oke, udah gue bersihin bagian dalamnya, udah gue cuci juga tangkinya, dan bagian dalamnya banyak karat-karat yang keluar tadi, moga-moga nggak bocor. Kita pasang lagi tangkinya. Nih bagian dalamnya harus dikeringin dulu, jadi gue masukin lap aja. Terus kita coba sodok-sodok nih pakai kabel buat speedometer. Udah keluar airnya semua, kita baut lagi biar rapet ya. Ini nanti juga kalau kita benerin mesin bakal dicopot-copotin lagi, karena untuk akses ke perkabelan, selang-selang dan lain sebagainya masih dicopot. Oke, udah selesai aktivitas hari ini, pasang ban dalam buat roda depan dan bersihin sektor tangki. Sekarang kita cuci dulu biar bersih lagi buat dipajang di depan, biar gak malu-maluin dilihat tetangga. Oke, sekian dulu video gua kali ini, step by step merestorasi, menghidupkan kembali Honda C70 Trail ini. Jangan lupa untuk klik like and subscribe, serta klik juga tombol bel notifikasinya biar tahu kalau ada video baru dari gua tentang motor ini atau tentang video yang lainnya. Tolong bantu share video ini juga ke teman-teman yang hobi otomotif, hobi sepeda motor, biar makin rame channel kita ini ya.
Oke, gue Maesa Ardi Wirawan undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.